Tongseng daging sapi, olahan daging sapi yang rasanya pastinya enak banget, kuahnya gurih, seger, pokoknya bikin nagih. Pertama ini direbus dulu ya. Untuk daging sapinya direbus menggunakan metode 5 menit, 30 dan 7 menit. Jadi kalau sudah 5 menit dimatikan, kemudian ditutup rapat ya teman-teman selama 30 menit, kemudian direbus kembali selama 7 menit. Dan dagingnya sudah matang, lanjut diangkat saja, untuk kuahnya itu dibuang ya. Dan ini kemudian disiapkan untuk bumbunya, ada jahe, bawang putih, juga kemiri, juga bawang merah. Dan ini untuk bumbu irisnya ya, saya gunakan 3 siung bawang merah, diiris tipis-tipis saja. Jadi bumbunya itu simple banget ya teman-teman. Untuk resep yang saya pakai ini enggak yang macam-macam bumbunya, hanya bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri saja. Nanti lagi ditambahkan dengan bumbu aromatiknya ya. Iris semua bawangnya hingga selesai ya. Pastinya rasanya lebih sedap ya kalau ditambahin dengan irisan bawang kayak gini. Kalau sudah selesai diiris, kemudian jangan lupa ya untuk bumbunya yang dihaluskan tadi di blender ataupun diulek juga boleh. Kemudian ini ditumis ya untuk bawang merahnya. Tumis bawang merahnya ini hingga harum. Kalau sebentar lagi kan mau Idul Adha, jadi ini bisa jadi menu alternatif untuk bikin tongseng sapi ya teman-teman. Pastinya rasanya enak, kuahnya itu seger dan gurih. Kalau bawang merahnya ini sudah harum, kemudian bisa dimasukkan ya bumbu yang dihaluskan tadi. Kemudian diaduk-aduk, dimasak hingga bumbunya ini matang. Kemudian ini juga saya tambahkan dengan kunyit bubuk ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan kunyit yang segar juga boleh banget. Ini saya hanya gunakan kunyit bubuk aja yang ada di rumah. Kemudian ditumis kembali bumbunya ini sampai matang. Tambahkan juga dengan bumbu aromatiknya ya teman-teman. Untuk bumbu aromatiknya ini saya gunakan daun jeruk juga serai. Daun jeruknya dirobek kayak gitu aja biar aromanya nanti lebih keluar, jadi masakannya lebih sedap. Aduk-aduk, ditumis sampai bumbunya ini benar-benar tanak, sampai matang, harum. Kemudian jika sudah, bisa ditambahkan dengan airnya ya teman-teman. Untuk airnya ini sesuai dengan kebutuhan di rumah saja. Kalau saya gunakan 500 ml, kemudian ditutup supaya lebih cepat mendidih. Sambil menunggu kuahnya itu mendidih, kemudian ini saya potong-potong untuk daging sapinya. Untuk motongnya ini sesuai dengan selera saja, bisa yang tebal-tebal ataupun tipis-tipis juga boleh. Dan ini kalau sudah lanjut, kemudian bisa dimasukkan ke dalam mangkok terlebih dahulu untuk dagingnya, sambil menunggu kuahnya mendidih ya teman-teman. Dan ini untuk daun bawangnya saya gunakan 1 batang, nanti supaya tongsengnya itu rasanya lebih sedap, jadi ditambahkan dengan daun bawang. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak ada di rumah juga boleh di skip untuk daun bawangnya. Dan ini sudah mendidih untuk kuahnya, kemudian lanjut dimasukkan untuk daging sapinya. Ratakan dulu ya supaya lebih meresap nanti bumbunya ke dalam daging. Jangan lupa ditutup supaya lebih cepat empuk. Sambil menunggu bumbunya meresap ke dalam daging, ini saya siapkan untuk sayurannya. Untuk sayurannya ini saya gunakan kol saja ya teman-teman. Yang ada di rumah itu sayur kol saja. Kalau teman-teman ada kembang kol juga boleh ya. Itu lebih enak, nanti sayurannya lebih lengkap. Dan ini sudah selesai untuk kolnya dipotong-potong, lanjut dimasukkan ke dalam kuah tadi ya yang berisi daging tadi. Masukkan kolnya, aduk rata, masak sebentar saja ya, karena kalau sayur kol ini cepat empuk ya teman-teman. Jangan kelamaan supaya nanti tidak lembek banget untuk sayurannya. Kemudian ditutup sebentar. Kemudian ini bisa ditambahkan dengan bumbunya ya teman-teman. Untuk bumbunya ini saya gunakan garam, kaldu bubuk. Kemudian saya juga kasih dengan kecap manis. Untuk kecap manisnya ini sesuai dengan selera, kurang lebih 3 sendok makan. Ini masukkan juga untuk 1 buah tomat merah dan untuk daun bawangnya yang tadi ya teman-teman.
Lanjut kemudian masukkan juga untuk cabai sesuai selera. Untuk cabai rawitnya ini kalau teman-teman suka pedas bisa dipotong-potong ya, biar nanti lebih keluar rasa pedesnya. Karena ini saya masak untuk anak-anak, jadi cabenya tidak saya potong-potong. Nanti kalau pengen pedas tinggal digigit ataupun diceplus aja cabenya ya. Dan ini tinggal sebentar lagi teman-teman. Nah, ini sudah matang, sudah mendidih. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Dan alhamdulillah menu hari ini tongseng sapinya sudah siap, tinggal disajikan. Masya Allah, aromanya aja sudah enak banget, sedap. Dan rasa kuahnya itu beneran enak, gurih, dan seger ya teman-teman. Yang suka pedas bisa diceplusin cabenya. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum.